Saya Asih Santoso alias Asih Rimbo, pemain wayang putih dari Blitar Bumi Bung Karno. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, sekarang saya sudah bersama narasumber pelaku seni wayang putih dari Kota Blitar adalah Bapak Asih Santoso atau konco-konco sering memanggil Pak Asih Rimbo dan sudah terkenal. Dan nanti biar Pak Asih ini bercerita mengenai pengalaman selama menjadi pemain wayang putih, dan juga nanti Pak Asih bercerita aktivitas ataupun istilahnya kegiatan keseharian bila mana tidak pentas wayang putih ya Pak Asih ya. Biar nanti sobat budaya bisa dijadikan wawasan atau istilahnya pengetahuan, oh begini seniman wayang putih kalau tidak ada tanggapan atau tidak ada pementasan kegiatan di rumah seperti ini, kan begitu Pak Asih ya. Nah, jangan lupa sebelumnya sobat budaya seperti biasa subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Dan kita akan memulai wawancara dengan Pak Asih Santoso. Nah, Pak Asih, sebelumnya kita ngobrol santai aja ya Pak. Ya. Biar nanti sobat budaya tahu apa yang sudah saya utarakan ke depan. Dan sebelumnya apa kabar ini Pak Asih? Baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu Pak ya. Amin. Karena di masa pandemi COVID-19 ini modal utama kita adalah kesehatan gitu ya. Makan yang teratur, tidur yang teratur biar imunitas di dalam tubuh ini menjadi kuat dan meningkat begitu Pak Asih. Nah, seperti acara kita Pak Asih Sambang Konco Potehi di Kota Blitar, saya bersilaturahmi ke rumahnya Pak Asih. Istilahnya satu, ingin tahu kabar Pak Asih bagaimana sekeluarga, dan yang kedua nanti juga istilahnya bercerita lah, ingin tahu mengenai aktivitas Pak Asih di rumah bila mana tidak ada pementasan wayang. Nah, untuk Pak Asih ya, bisa bercerita, masih ingat kan di awal tahun berapa Pak Asih ini menekuni wayang putih itu awalnya gimana Pak? Monggo. Awalnya ya sebelum ikut wayang putih, kan di Blitar itu kan pernah ada wayang putih. Saya masih kecil belajar nonton pertama, terus akhirnya disuruh beli kopi, beli rokok, naik panggung. Bermain lama itu sama tuh dalam Pak Kiki Sutarto itu. Pak Sutarto. Terus akhirnya ini dibelajari ya, lek iki ketoke bakat iki dikongkoni gelem sering di jero dolanan wayang ini. Akhirnya dipelajari ku sampai sempat iso main, dijak main di Mojosari. Tahun berapa itu Pak Asih? Tahun 86 enggak salah. 1986 berarti Pak Asih mulai sudah istilahnya boleh dikatakan sebagai pemain putih gitu Pak Asih ya. Berarti sampai sekarang 2021 sudah 35 tahun Pak Asih ya. Itu awalnya nonton wayang di Kelenteng Blitar ini, merasa tertarik ya, seperti itulah disuruh beli ini itu, akhirnya memang itu cara untuk mendekati para pemain waktu itu ya Pak Asih. Terus di tahun 86 mulai pentas di Kelenteng Mojosari bersama dalang Pak Sutarto atau Pak Kiki dari Surabaya. Nah, kalau boleh diceritakan Pak Asih di pementasan wayang ini, peranannya Pak Asih sebagai apa? Awalnya bisa diceritakan. Peranan pertama asisten dalang. Dalang atau pembantu. Iya, Jicu. Ngomong cantrik. Cantrik, iya betul betul Pak Asih. Terus setelah belajar Jicu, asisten dalang. Setelah belajar Jicu, asisten dalang, dalang makin lama kok dengerin musik itu kok enak. Karena kok ingin belajar nabuh olhu. Akhirnya bisa terus kami Pak Kiki, wis kamu pindah di di belakang ae main. Pegang lo. Pegang tambur. Ya, tambur. Akhirnya terus kok kroso penak. Ah iki pindah ae. Akhirnya man diburi pindah kerjane
akhirnya asisten dalang, cuma akhirnya malah nabuh tuwalu atau tambur. Terus habis dari gembreng? Habis dari gembreng, kok pinginnya kok nyekel trompet. Alah, trompet wae. Oh gitu Pak Aceh ya. Memang ya ada tahapannya memang dari tahap belajar dari menekuni wayang rata-rata yang kita omongkan biasanya itu kita belajar ke asisten dalang dulu Pak Aceh ya. Ya memang ada yang langsung pegang tambur ya ada, yang langsung gembreng ya ada, langsung cuma kadang-kadang rata-rata itu awalnya dari asisten dalang, lalu kita mundur, bukan kok mundur itu apa istilahnya pangkatnya turun, tapi kan naik. Lalu pegang tambur, habis pegang tambur gitu kita pindah ke gembreng, habis gitu nerompet karena motivasi semakin mundur kan bayarannya semakin naik kan. Karena begini sobat budaya perlu diketahui, memang kalau kita boleh ngomong apa adanya, memang istilahnya kan dari taraf belajar asisten dalang itu menurut persentase Pak Aceh ya memang bayarannya paling kecil. Ya kalau yang istilahnya paling banyak untuk istilahnya panjak atau pemusik itu ya tukang trompet itu kan. Kalau menurut persentase itu 50% dari bayaran dalang itu sudah aturan dari dulu kita terapkan sampai sekarang. Zaman CNC kan gitu ya Pak Aceh ya. Jadi memang istilahnya belum sempat pegang tambur Pak Aceh ya. Belum. Dan ini belum, mungkin ada cita-cita untuk menjadi dalang? Wah, enggak. Kan bisa sulit tuh, Pak. Sulit ya. Kan biasanya kan orang kalau sudah menguasai alat musik kan kadang-kadang langsung ingin menjadi dalang. Belum pernah mencoba Pak Aceh ya? Belum. Ya semoga saja nanti ada kesempatan lagi soal dalang kan gitu Pak Aceh. Nah, setelah bercerita mulai awal dan peranan, dan kan sekarang posisinya Pak Aceh kan di rumah dan tidak pentas wayang putih. Jadi Pak Aceh ini bisa bercerita kepada sobat budaya mengenai aktivitas atau kegiatan Pak Aceh selama di rumah. Bisa diceritakan ini kerjaannya atau aktivitasnya apa saja Pak Aceh? Monggo diceritakan. Selama tidak ada wayang ya kadang tuh parkir, kesibukannya parkir. Ya kadang bikin topi buat tuh punya Pak Tony Hartono. Ya kadang pernah main keliling Nusantara GoFood. Oh iya, saya juga pernah dengar itu tahu Pak Aceh. Berarti kemarin di samping ini kan juga musimnya corona. Juga memang ya kebanyakan bukan istilahnya kan hampir rata-rata lah memang ya izin pementasan kan ya sulit. Saya sendiri di Tulungagung juga enggak main gitu wayangnya. Juga berarti kegiatannya Pak Aceh ini selain parkir juga bikin topi itu Pak Aceh. Dan topi itu pesanan dari Pak Tony gitu ya, atau kokle dari Ngudo. Memang tujuannya Pak Aceh ini biar ada pemasukan kan gitu Pak Aceh bikin topi lah itu nanti setelah jadi kumpul banyak dicetorkan gitu Pak Aceh. Pak Tony. Iya baru totalan enteng gitu Pak Aceh ya. Dan mengenai kemarin juga istilahnya Pak Aceh juga ikut GoPot itu ya, ke Nusantara itu. Istilahnya boleh dijelaskan Pak Aceh, istilahnya GoPot itu sudah main di mana-mana saja biar sobat budaya tahu, monggo. Ya, GoPot itu pernah main pertama kali di Semarang. Di Semarang Pak Aceh. Di Semarang, habis di Semarang terus di pabrik Marimas. Terus ada lagi di pabrik plastik, terus sampai ke Selawi, ke Gombong, terus mau ke Jawa Barat, tapi akhirnya di sana itu katanya kok ada PSBB, akhirnya terus teman-teman minta wis pulang sih sementara nggak enak nanti kalau anak PSBB daripada di tengah jalan tuh gimana lah, akhirnya terus teman-teman minta pulang. Berarti sementara istirahat dulu. Acara GoPot itu mengenalkan wayang putih ke seluruh Nusantara, sementara sampai di Jawa Tengah gitu Pak Aceh ya. Terus karena ada istilahnya peraturan dari pemerintah penerapan PSBB ini teman-teman sementara istirahat dulu. Ya betul. Dan nanti bila mana kondisi situasi sudah kondusif dan di Indonesia ini wabah corona sudah selesai, mungkin nanti acara GoPot itu dilanjutkan lagi Pak Aceh ya. Semoga sukses selalu kita mendoakan. Semoga memang di Indonesia lagi rame-ramenya ini ada wabah corona kan gitu ya Pak Aceh. Iya. Nah,
untuk selang tahun apa ya, mulai 30 tahun 86 sampai 2021, 35 tahun Pak Asih berkarir menekuni wayang putih. Bisa diingat-ingat Pak Asih istilahnya pernah mengikuti dalang siapa saja Pak Asih mulai tahun 86 sampai 2021. Monggo diceritakan. Pernah pertama kali ikut Pak Dalang Keke Sutarto. Pak Sutarto dari Terus Surabaya. ikut lagi dalang Pak Suwardi Sesomo yang telah meninggal itu. Almarhum Pak Suwardi, betul. Terus Pak Purwanto. Almarhum juga Pak Purwanto juga. ya. Terus ikut adik saya sendiri Widodo. Oh iya, alias Bagong. Bagong ya. Terus bisa diingat lagi. Yang terakhir enggak ada mau ikut dalang liane, enggak ada. Cuma dalang 4 itu yang pernah saya ikuti. Jadi mulai almarhum Pak Sesomo atau Pak Suwardi, juga almarhum Pak Purwanto, dan juga Pak Keke atau Pak Sutarto, dan juga Pak Widodo itu ya Pak Asih ya. Dari asalnya memang dari Blitar ya, memang sekarang menikah dan berdomisili di Jombang ya Pak Widodo, juga termasuk adiknya Pak Asih dia. Dan boleh diceritakan Pak Asih ini di istilahnya di rumah tinggal bersama siapa saja, bisa di rumah tinggal bersama anak, cuma anaknya wis gede-gede podo kerja kabeh Pak Yopi. Punya berapa anaknya Pak Asih? Anaknya 2. Laki semua. Oh, laki semua. Bisa disebutkan namanya yang barep atau yang pertama itu? Yang pertama tuh namanya Topan Anggriawan. Sekarang domisine kerja di Batu, Jatim Pak 3. Yang kedua Oscar Delauya, kerja di HP. Di counter gitu. Counter HP. Kalau ibu kan memang sudah kabar saya meninggal ya kemarin, saya tahun lalu apa ya? Tahun berapa itu Pak Asih? Saya juga lupa 93. ya. 93 ya, saya juga hadir juga. Ya mungkin saya mendoakan setelah konco-konco supaya nanti Tuhan juga masih menyediakan jodoh buat Pak Asih, biar ada sandingannya gitu Pak Asih ya. Nah, sekarang kan gini Pak Asih, kita kan di Indonesia lagi ramainya COVID-19 dan juga istilahnya mengimbas istilahnya konco-konco putih, juga ada yang main, juga ada yang tidak main, tapi yang saya sambangi ini kan ketepatan konco-konco ini pas posisi di rumah gitu Pak Asih. Jadi Pak Asih bisa bercerita, mungkin Pak Asih ada kabar ada konco-konco yang posisinya lagi main? Sekarang kayaknya enggak ada lah. Dulu waktu COVID itu ada pernah main di Gudo nggak salah. Gudo main ya. Tapi sekarang katanya kok ada yang main di Krian. Oh, di Krian juga main. Krian juga main. Dalangnya Pak Subur. Oh, Pak Subur juga. Oh ya, posisinya masih main Pak Subur ya. Nanti insya Allah nanti kita atur jadwal, kita juga akan sambangi satu persatu, karena kan yaitu di pemerintahan juga di kota ini banyak aturan-aturan yang perlu kita istilahnya pikirkan lagi. Memang di Gudo, kan di Gudo dalangnya siapa itu kemarin? Gudo dalangnya Pak Soni, enggak salah, enggak Bagong ya Pak Soni. Dalang sing Gudo kemarin ya, saya kurang tahu soalnya ya sudah lama enggak hubungan sama konco-konco putih. Memang bener lah. Nah sekarang gini, harapannya untuk Pak Asih ini mengenai istilahnya bila mana corona ini nanti pergi dari Indonesia, corona ini sudah sirna dan Indonesia sudah kondusif, Pak Asih mempunyai harapan apa mengenai wayang putih untuk pementasannya ke depan? Monggo diceritakan. Ya punya harapan, pinginnya ya ikut main lagi, kadang ya kangen lah main musik. Kota itu ngangen nih Pak Yopi. Iya betul. Kadang misalnya di rumah ya jenuh bikin kopi cuma tidur malas lah, ya pengen lah hiburan. Pentas terus ya kita ya, dan pentasan lebih ramai dari tahun-tahun sebelumnya, bisa ketemu sama konco-konco gitu Pak Asih ya. Untuk temu rindu memang ya kadang sejak ada corona ini memang kita jarang jumpa ya, bisa jumpa cuma kan kalau pas ada pementasan tertentu kan seperti itu. Karena ada ya itulah peraturan pemerintah kota yang istilahnya penerapan PSBB harus di swab segala macam kan itu. Nah untuk Pak Asih bisa berceritakan, pasti setiap pekerjaan kita kan ada pengalaman. Jadi Pak Asih bisa ceritakan mengenai pengalaman suka dukanya menjadi seorang pemain. Saya juga kan ya pemain, pasti kan juga
ada cerita di balik itu. Mungkin Pak Asih bisa cerita pengalaman untuk senangnya dulu semua menjadi pemain wayang, monggo. Senenge main wayang iku lek waktu isih Joko. Zaman biyen bayare gedhe, enak. Iso seneng arep digawe ngopo tuku. Istilahe memang tuku pakaian, tuku masan, kuwi sik turah. Turah sisa Pak Asih. Iya, sisa ada sisa cuma lek saiki. Aduh. Piye lah ketoke bayaran gedhe cakepan 600, 700. Waduh, cuma digawe mangan kadang kok kene bojo anak kadang kurang. Waduh, sampai pusing. Iya, makanya kan memang kalau kita bisa menyiasati kan istilahnya kalau kita sudah berkeluarga, bila kita istilahnya menjadi pemain wayang putih kan kalau bisa ya diusahakan nanti di rumah ada kerjaan sampingan lain gitu Pak Asih. Untuk menopang bila mana kalau kita orang seni ndak pada tanggapan gitu kan, oh iya ada pemasukan lain lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Misalnya kayak gini Pak Asih di rumah ya kadang-kadang nyempatke parkir lah ya namanya orang kan ya kita butuh makan, butuh hidup. Dan ini juga ada istilahnya pekerjaan sampingan, dapat pesanan topi dari Pak Tony, dari Gudo, biar supaya nanti Pak Asih juga ada pemasukan juga. Nah, untuk dukanya Pak Asih bisa dicerita mungkin ada kenangan seperti apa waktu main wayang? Ya dukanya kenangane zaman main di Purwokerto. Sik Joko iso kenalan bocah wedok. Sampai sing ati iki seneng tapi enggak dadi. Waduh, koyoke piye ya kecewa lah. Kecewa. Padahal terkenal wong main wayang ku lho. Wonge penake ngomong ya buan kan gagah ternyata ngerti lek atine iki kadang wong main wayang iki piye lah sing ngono kae lah. Berarti risiko pengalaman Pak Asih berarti kan seperti cinta lokasi gitu Pak Asih ya. Lokasi. Di Purwokerto tahun berapa Pak Asih itu ya ceritanya? Purwokerto tahun masih ingat kira-kira? 2001 enggak salah. 2001 ya. Di sana Pak Asih main dalangnya mungkin ingat? Dalangnya Pak Sutarto. Pak Sutarto itu tadi Pak Asih main di sana sama Pak Sutarto, terus ada gambaran cewek gitu. Ada gambaran cewek. Terus merasa pada cocoknya ternyata begitu wayang selesai tresnane ya selesai gitu. Wayangin tek dadae kotak uangnya bubar gak dadi. Berarti sudah tidak ada kelanjutan sampai sekarang Pak Asih ya? Tidak ada. Iya ya memang ya seniman itu kadang-kadang identik ke arah ke sana juga. Kadang ada yang cinta lokasi kayak saudara saya itu main di sana juga dapat judul kayak Yuga itu ya. Memang itulah pengalaman Pak Asih selama menjadi pemain wayang Pak Asih ya. Terima kasih Pak Asih sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Pak Asih bercerita mengenai pengalaman dan aktivitas keseharian selama yang dilakukan di rumah dan selama tidak pentas wayang putih. Terima kasih Pak Asih sekali lagi. Semoga Pak Asih sehat selalu. Amin. Dan salam buat keluarga. Nah, demikian Sobat Budaya, bincang-bincang saya dengan narasumber pemain wayang putih Bapak Asih Santoso atau Bapak Asih Rimbo dari Kota Blitar. Semoga tayangan ini menjadi istilahnya pemberitahuan wawasan kepada Sobat Budaya, lebih mengenal istilah keseharian atau aktivitas pemain wayang putih selama tidak ada pementasan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak Asih dan juga mohon maaf pada Sobat Budaya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini biar Sobat Budaya tidak ketinggalan siapa lagi nanti konco-konco yang akan saya sambangi. Salam budaya, maju bersama Putehi Nusantara.